ada surat kita buat, surat edaran dilarang bercerai. Negara sudah mengatur seorang ASN tidak bisa cerai sebelum disetujui oleh wali kota. Nah kebanyakan kepala daerah tanda tangan aja, padahal dia belum tahu ceritanya bagaimana, dia belum membantu bagaimana agar tidak cerai. Ada seorang guru, dia bawa surat, dia minta saya tanda tangan untuk menceraikan suaminya. Saya bilang, kenapa suami kamu mau diceraikan? Oh karena begini begitu banyak cerita lah. Saya bilang gini, ini surat enggak saya tanda tanganin. Kamu saya tanya sudah pernah belum kamu makan sama-sama dengan suami kamu? Suami nyuapin kamu pakai tangan, istri nyuapin suami pakai tangan. Dia bilang belum pak. Nah kalau begitu saya minta tolong boleh? Boleh pak. Oke. Saya minta tolong sebulan, coba kamu makan dengan suami kamu. Pokoknya makan tiap hari sebulan itu sama suami kamu. Sempatkan. Sebulan saya tunggu, 2 bulan, 3 bulan, nggak datang-datang ini perempuan. Saya cari tahu kemana, ternyata anaknya nambah lagi. Assalamualaikum Tribuners, jumpa lagi dengan saya Yulis Lesiawan, GM konten Tribunnews.com. Nah hari ini di kantor Tribun kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Wali Kota Bengkulu, Bapak Helmi Hasan. Assalamualaikum. Salam sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Sehat nih. Ya. Nah, Tribuners, tamu spesial ini adalah tamu yang berasal dari tempat kelahirannya istri Bung Karno, Pak ya? Iya. Istri Bung Karno dari Bengkulu. Tanah kelahiran Sang Saka Merah Putih. Sang Saka Merah Putih. Jadi kalau Bung Karno dulu belum apa-apa, terus kemudian datang ke Bengkulu, jadi presiden. Jadi kalau mau jadi presiden datang ke Bengkulu dulu. Nah, Pak Helmi Hasan ini disebut-sebut sebagai wali kota yang kontroversial. Tapi jangan negatif ya. Kontroversialnya justru yang positif. Benar begitu Pak ya? Ya mungkin saya nggak tahu. Itu dijuluki oleh beberapa teman-teman media tuh wali kota kontroversial gitu. Mungkin karena saya pakai tongkat mungkin. Tongkat. Penampilan Bapak pun juga luar biasa penampilannya itu. Nah Bapak, ini banyak sekali program selama Bapak 2 periode ya memimpin di Bengkulu ini yang saya boleh bilang itu tujuannya adalah membahagiakan warganya, benar Pak ya? Iya, betul. Nah, karena memang Mas, ini kan kita pemerintah hadir sebenarnya satu saja sih sebenarnya. Tujuannya itu untuk menghadirkan kebahagiaan. Bangun dibangun, gedung dibangun, tol dibangun, ya kan APBD kemudian dianggarkan begitu di APBD. Itu sebenarnya tujuan akhirnya itu masyarakatnya bahagia apa enggak? Kalau masyarakatnya enggak bahagia maka sesungguhnya program-program itu bisa didiskusikan ulang begitu. Oke. Program yang paling terbaik menurut Bapak itu apa? Menurut saya sih Gerakan Peduli Yatim. Gerakan Peduli Yatim. Iya. Bisa dijelaskan nih Pak kepada Tribuners kami Pak. Gerakan Peduli Yatim ini sebenarnya sebuah gerakan yang harapan kita ini bisa menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah anak yatim dan ibunya anak yatim. Karena memang anak yatim ini punya hak untuk menjadi orang-orang hebat ke depan. Dan untuk menjadi orang hebat, orang besar itu, orang yang sukses begitu, orang yang baik itu memerlukan dorongan, motivasi, semangat dan sebagainya. Nah, ketika ayah tercintanya telah meninggal dunia begitu, maka harusnya peranan itu bisa diisi oleh pemerintah. Nah, pemerintah itu siapa sih? Pemerintah itu ya wali kota, wakil wali kota, sekda, kepala dinas, asisten, ya pejabat-pejabat semuanya yang mengambil manfaat terhadap negara itu, mereka berkewajiban sebenarnya untuk menghadirkan kebahagiaan terhadap anak yatim itu dan terhadap jandanya itu dengan apa? Salah satunya adalah Gerakan Peduli Yatim. Gerakan Peduli Yatim itu bukan gerakan yang dianggarkan di APBD, bukan Pak ya? Tidak. Kenapa kita tidak anggarkan di APBD? Pertama, APBD Kota Bengkulu itu tidak sebesar DKI. DKI ini satu bidang saja, kemarin saya kunjungan ke sana. Satu bidang itu 3 triliun anggaran.
Saya bilang kaget karena provinsi kami aja anggarannya nggak sampai itu. Begitu loh. 3 kali lipat anggaran kota satu bidang. Begitu. Sehingga kemudian sebagai wali kota tentu kita ingin, dan ini bukan soal uang saja, bukan. Ya kita bisa juga masukkan anggaran, tetapi saya menemukan bahwasanya kalau hanya uang begitu itu kesannya nggak ada. Saya punya anak. Tiap datang saya kasih uang. Nggak saya kasih perhatian, nggak saya kasih motivasi, nggak pernah saya ajak makan sama-sama, nggak pernah saya ajak sama-sama, maka anak ini tentu mungkin dengan saya tuh kurang ada hubungan yang kuat. Maka gerakan peduli yatim ini mulai dari wali kota, wakil wali kota sampai eselon 4, setiap bulannya kita minta mengadakan pertemuan, makan-makan, jalan-jalan. Jadi pertemuannya 2 tema itu, makan-makan, jalan-jalan. Begitu. Makan-makan, jalan-jalan ini cara Nabi begitu untuk mendekatkan hati. Saya dapat ilmunya di Kamboja. Di Kamboja itu orang Kamboja katakan beng-beng pek-pek. Beng-beng pek-pek. Makan-makan jalan-jalan. Ya kan, singa ganas dari hutan, diajak makan, diajak jalan, diajak makan, diajak jalan, diajak makan, diajak jalan, lama-lama singanya jinak. Gitu. Lumba-lumba itu tidak mau dia disuruh mutar-mutar, lompat api. Kalau nggak diajak makan, diajak jalan. Maka program kita gerakan peduli yatim ini makan-makan jalan-jalan. Dan setiap bulan itu juga dari sebagian rezeki kita itu diberikan kepada mereka. Minimal 100.000, maksimal terserah. Begitu. Bukan soal duitnya sebenarnya, tapi soal ketika nanti ada waktu si anak yatim dengan ibunya diajak ke rumah, maka si ibu anak yatim tadi bicara kepada istri kita. Dan kemudian anak yatim tadi bisa bicara main dengan anak kita. Maka terjadi suatu hubungan yang Masya Allah bagus sekali. Anak-anak pejabat ini akhirnya tidak terlalu mengeluh dengan kehidupannya. Selama ini kan mungkin dia papa nih jalan terus begini begitu kan. Tapi ketika dia ketemu dengan anak yatim, waduh masih mending papa saya ini. Sering keluar tapi ada waktunya pulang. Tapi kalau orang tua dia nih sudah keluar nggak pulang-pulang lagi. Ada rasa syukur. Begitupun istri pejabat tadi. Ketika dia bertemu dengan para janda tadi, dia merasa bersyukur masih memiliki suami. Kalau suaminya ada kurang ini kurang itu, tapi kan masih ada suaminya. Kalau yang ini udah nggak ada lagi, sehingga ada rasa syukur. Nah kemudian para istri pejabat dan anak-anak pejabat tadi juga kan banyak rata-rata sepatu atau baju atau apapun lah mainan begitu kan. Bagi anak pejabat tadi mainannya mungkin sudah lama, tapi bagi si anak yatim ini mainan terbaik dia. Maka kemudian mereka saling memberikan hadiah begitu. Sehingga harapan kita nanti 100% anak-anak yatim itu bahagia. Lalu bagaimana gerakan ini dengan agama, dengan suku? Di gerakan ini kita tidak membeda-bedakan agama suku. Salah satu anak angkat saya itu namanya Gloria, dia Katolik. Bapaknya dulu pendeta dan juga pernah menjabat di provinsi. Mama, saya panggil mama, ibunya itu. Dia WA saya, dia bilang, "Nak, bisa nggak kau angkatlah adik kau Gloria ini pun jadi anak angkat?" Saya bilang, "Oke, Mak." Jadi setiap waktu ada waktu lenggang kita bisa makan di rumah dia sama-sama dengan pejabat yang lain. Harapannya apa sih? Harapannya kita ini NKRI. Betul-betul terasa kita ini warga NKRI yang betul ketika ada kesusahan pemerintah hadir. Hadir ya, begitu ya. Oke, luar biasa banget. Dan itu sudah berjalan berapa tahun tuh, Pak? Sudah berjalan cukup lama. Cukup lama ya. Iya. Periode pertama Bapak dulu itu. Dan sekarang Bapak tularkan ke daerah-daerah lain juga. Iya. Saya sampaikan itu di Bekasi, di Tangerang Selatan, di mana-mana. Bahkan di Sumatera Utara pun saya cerita terus. Agar ini menjadi sebuah gerakan. Betul. Kalau dibicara anggaran kan mungkin ada orang nggak sanggup. Ketika saya katakan saya anggarkan sekitar 30 miliar setiap tahun. Mungkin ada pemerintah daerah, saya nggak sanggup, Pak. Tapi kalau kita nggak pakai anggaran, terus caranya gimana, Pak? Cukup satu pejabat itu menyiapkan 100.000 setiap bulan, ngajak makan di rumah. Saya yakin semua orang sanggup asalkan mau. Betul. Setiap orang bisa sanggup asalkan mau. Dan juga anak-anak yatim tadi merasa punya kebanggaan ya, bisa punya kebanggaan. Keluarga barunya lebih besar seperti itu ya. Dan punya harapan kembali. Setelah orang tuanya nggak ada seperti itu ya. Luar biasa nih, Pak. Dan kita kan bisa tanya untuk gimana kabar kamu, sehat nggak? Sehat. Alhamdulillah, kamu harus semangat ya. Kamu ini bakal jadi orang besar. Kita tanya cita-citanya, senang dong anak-anak begitu. Betul. Begitu. Dan kemudian karena sudah dekat gitu, misalnya mereka mau melanjutkan sekolah segala macam nggak punya biaya, kita bisa carikan solusinya. Begitu. Salah satu cerita misalnya kan, ketika saya kunjungan ke rumah anak angkat saya itu, dia ke sekolah nggak pakai sepeda.
Lah anak saya kan pakai sepeda dan saya harus adil. Dia anak angkat saya itu. Iya. Maka saya tanya, "Loh, kamu sekolah nggak pakai sepeda nggak? Mau sepeda nggak? Udah bisa belum?" Udah bisa. Nggak lama kemudian hadir sepeda baru untuk dia. Coba bayangkan ini anak bahagianya, termotivasinya. Begitupun ada ibunya, salah satu ibu daripada anak angkat saya itu, dia janda, suaminya meninggal. Itu kan kita minta dia bicaranya sama istri kita, jangan sama kita gitu loh. Iya kan? Bahaya, Jadi para janda tuh curhatnya sama istri, jangan curhat kepada pejabat laki-laki, jangan, bahaya, nggak boleh. Iya. Jadi dia curhatnya kepada istri, dia ceritakan, dan istri cerita sama saya. Apa cerita istri saya itu? Dia bilang, "Kak, ibu si Anu, janda itu, dia jualan cabai, dia biasa giling cabai ke tempat orang bayar. Bisa nggak, katanya, Pak Wali bantu mengadakan mesin cabai giling." Bagi si janda tadi kan menjadi sebuah kesulitan bagi dia untuk mempunyai mesin giling. Iya. Tapi bagi seorang wali kota, bukan Helmi Hasannya, siapapun wali kotanya sebenarnya, asalkan ada kemauan, begitu, nggak sulit kok mengadakan mesin cabai giling itu. Betul. Dan alhamdulillah itu sudah sampai. Apakah dari dompet saya? Tidak. Banyak orang yang ingin berbuat baik. Begitu banyak orang yang ingin berbuat baik untuk ambil bagian kebaikan itu. Tapi kalau nggak ada, maka kita pun sudah siap. Oke. Namanya kan gerakan. Pak. Gerakan untuk eselon 1 sampai 4 itu. Kalau yang nggak mau, ada sanksi nggak, Pak? Nggak ada ya. Cuman banyak yang mau jadi pejabat. Kalau mereka nggak mau. Ada yang WA saya tuh, dia bilang, "Pak Wali, jadikan saya eselon sekian, Pak Wali. Itu kan dijatah sekian anak yatim. Saya 2 kali lipat, Pak Wali." Sampai begitu. Jadi beramalnya langsung. Iya. Artinya kalau pejabatnya nggak mau, ada cerita orang yang belum jadi pejabat siap menggantikan dia, dan dia akan diberikan tanggung jawab mengangkat anak 2 kali lipat, begitu. Iya. Artinya, jadi selama program Bapak ini, anak-anak yatim yang ada di khususnya Kota Bengkulu itu hampir semuanya sudah jadi tertangani, Pak. Iya. Target kita begitu 100%. Tetapi kan tentu ada mungkin yang miss, ada yang terlewat, maka melalui Tribun mungkin khusus warga kota boleh daftarkan. Kami sampaikan. Ya, sampaikan atau ke nomor handphone saya 0811 73 7646 boleh. Tuh, nomornya langsung. Ya kan? Ya, WA boleh atau Instagram saya Helmi Hasan Official boleh. Seperti kemarin misalkan ada seorang janda muda begitu. Jangan salah persepsi dulu ini janda muda. Janda muda artinya dia masih muda, punya anak 2 apa 3 gitu saya lupa. Suaminya meninggal. Dia tahu nih program, kemudian dia hubungi istri saya. Dia bilang, "Bu, saya ini janda, suami saya baru meninggal. Anak saya masih kecil-kecil. Bisa nggak saya ikut program Pak Wali Gerakan Peduli Yatim?" Dia bilang boleh. Akhirnya ketemu sama istri saya, istri saya lapor ke saya, akhirnya saya bilang, "Udah nggak apa-apa, diangkat aja." Karena memang target kita 100%. Begitu. Luar biasa. Nah, selain yang Gerakan Peduli Yatim tadi itu, ada program yang 1001 janda tadi, Pak. Iya, 1001. Itu apa itu, Pak? Program apa? 1001 janda ini kan gini, para janda terutama yang meninggal ya suaminya ya. Iya. Yang meninggal suaminya. Kalau yang berpisah bercerai memang kita nggak fokus ke sana. Tapi yang meninggal ini program 1001 janda ini kan kalau jandanya sudah tidak produktif begitu, artinya tidak ada keinginan untuk membangun rumah tangga, maka program kita sudah kita sediakan misalkan belanja dan sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan mereka melalui apa nih? Melalui dinas sosial, melalui Basnas. Kita sediakan. Sudah seringkali ada misalkan belanja di mall segala macam itu ada. Nah, tapi kalau yang masih produktif begitu selain diberikan bantuan, yang masih produktifnya ingin menikah lagi maksudnya, kita minta jangan cari di internet. Karena baru yang kejadian di Jambi kan 10 bulan menikah baru tahu ternyata suaminya seorang perempuan. Iya kan? Viral itu kan. Iya, viral. Nah, maka pemerintah Kota Bengkulu mempersiapkan program untuk mencarikan mereka, mempertemukan mereka dengan jodoh-jodoh terbaiknya. Kalau melalui pemerintah kan mudah-mudahan nggak mungkin dia mengaku laki-laki padahal dia perempuan, itu nggak mungkin. Program namanya HD Samawa. HD itu apa, Pak? Harapan Doa Sakinah Mawaddah Warahmah. Jadi mereka yang duda, janda. Janda tuh muda boleh nggak, Pak? Jomblo. Boleh jomblo. Ya. Boleh yang nggak susah cari pacar gitu, nanti dipertemukan di program itu bisa. Bisa. Dan sudah banyak yang melangsungkan pernikahan. Dan kelebihannya program ini, ketika lamaran dia nggak perlu rental mobil.
Mobil BD1A wali kota Bengkulu, wakil wali kota Bengkulu itu bisa dipakai Wow. untuk melamar. Dengan BD plat. Dengan plat merahnya itu. Wow. Begitu. Dengan plat merahnya itu. Orang tanya kenapa kok bisa? Iya dong. Karena kan wali kota itu kerja, dinasnya itu Senin sampai Jumat. Itu hari kerja. Sabtu Minggu dia tetap kerja tapi tidak dianggap bekerja secara resmi. Iya. Maka mobil dinas itu Sabtu Minggu boleh digunakan oleh rakyat karena yang membelikannya rakyat. Duit APBD Pak ya. Iya, sehingga rakyat boleh juga dong menggunakannya ketika tidak digunakan untuk dinas, yaitu Sabtu dan Minggu. Begitu. Iya. Pak, Hadi Samawa tadi itu idenya apa tuh Pak? Sampai dipikirkan kayak gitu. Iya, saya kan sebelum loh, Pak, iya, program sebelum Covid, kita punya program makan sama-sama. 1000 nampan. Biasa kita makan sama-sama di alun-alun kita itu. Jadi satu nampan itu bisa 4 orang. Ya kan, yang melayaninya pejabat, wali kota, wakil, seluruh kepala dinas melayani masyarakat duduk. Begitu kita layani. Nah, ketika saya buka nampan saya itu bebas apa yang datang. Nggak boleh itu aja gitu. Datanglah satu orang, begitu salah satunya dia makan sambil ngobrol. Dia bilang, Pak Wali, Bapak programnya kan bagaimana masyarakat bahagia. Iya. Dia bilang, Pak, saya nggak bahagia, Pak. Saya bilang, kenapa kamu nggak bahagia? Apa di depan rumah kamu nggak ada lampu jalan? Apakah jalan kamu berlubang? Enggak, Pak, sudah mulus, Pak, lampu jalan sudah ada. Terus masalahnya apa? Saya ini, Pak, bagaimana bahagia, Pak? Makan sendiri, tidur sendiri, ketawa pun sendiri saya ini, Pak. Lah, istri kamu kemana? Dia bilang, istri saya sudah meninggal, Pak. Oh, kalau begitu kamu minta tolong nih carikan jodoh. Itu maksud saya, Pak. Program itu lahir dari makan bersama masyarakat itu di nampan itu. Maka dari situ kita diskusi, kita perlu buat program bagaimana mempertemukan antara duda dengan janda. Begitu, sehingga kemudian kita kepengen juga ketika janda tadi melangsungkan pernikahan, ini memang dudanya memang firm gitu loh. Nggak nakal, nggak bermasalah begitu loh. Tapi duda dengan perawan boleh juga kan, Pak? Boleh juga. boleh juga. Itu ya istilahnya supaya mereka ini cepat berkeluarga, perjalanan juga seperti itu ya. Kan targetnya bahagia. Bagaimana mungkin bahagia? Kalau tidur sendiri, makan sendiri, ketawa sendiri, nggak bahagia lah dia. Luar biasa. Tribuners kalau mau nikah lagi, yang terbaik datang ke Bengkulu. Dan itu pesertanya banyak, Pak ya? Iya. Termasuk juga kita buat ada suratan ya, yang tadi mungkin yang katanya kontroversial tadi, mungkin salah satunya surat edaran wali kota dilarang bercerai. Ada surat kita buat, surat edaran dilarang bercerai. Gitu. Banyak yang menyerang saya begitu, yang menganggap saya aneh, menganggap saya kok ngurusi kayak begitu. Ya, agama saja membolehkan orang bercerai, kenapa wali kota melarang? Saya bilang jangan dulu disimpulkan, dengarkan dulu penjelasannya. Gimana? Ya kan begitu kan. Dilarang bercerai ini, bahkan ada juga kalau dilarang bercerai berarti boleh nambah, Pak. Bukan itu juga. Banyak orang menyimpulkan langsung kan. Iya. Saya kalau Dina begitu, berarti enggak begitu. Surat edaran dilarang bercerai ini karena wali kota ini di Kementerian Agama sebagai pembina pelestarian pernikahan. Fenomena hari ini boleh Tribun cek ya. Hampir di seluruh kota ketika saya keliling saya tanya. Dan fenomena itu terjadi sekarang ini. Angka perceraian itu meningkat tinggi. Meningkat tajam, Pak. Pas COVID meningkat tajam. Ya kan? Sebelum Covid, apalagi Covid. Pertanyaannya adalah siapa yang mengajak cerai? Ya kan, orang banyak nggak berpikir ke sana kan. Kebanyakan dahulu kala yang mengajak cerai itu laki-laki. Laki-laki dulu, ya. Jarang sekali wanita ngajak cerai itu jarang, laki-laki. Tetapi sekarang terbalik. Yang berbondong-bondong mengajak cerai itu adalah perempuan. Perempuan. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan pemerintah? Padahal kan negara sudah mengatur seorang ASN tidak bisa cerai sebelum disetujui oleh wali kota. Begitu. Peranan itu saya ambil. Nah, kebanyakan kepala daerah tanda tangan aja. Padahal dia belum tahu ceritanya bagaimana. Dia belum membantu bagaimana agar tidak cerai. Solusi. Salah satu contoh misalnya. Ada seorang guru, dia masih muda. Dia bawa surat, dia minta saya tanda tangan untuk menceraikan suaminya. Saya bilang, kenapa suami kamu mau diceraikan? Karena begini, begitu banyak cerita lah. Saya bilang gini, ini surat enggak saya tanda tanganin.
Kamu, saya tanya, sudah pernah belum kamu makan sama-sama dengan suami kamu? Suami nyuapin kamu pakai tangan, istri nyuapin suami pakai tangan. Sudah pernah belum? Dia bilang belum, Pak. Nah kalau begitu saya minta tolong boleh? Boleh, Pak. Oke. Saya minta tolong sebulan, coba kamu makan dengan suami kamu. Pokoknya makan tiap hari sebulan itu sama suami kamu. Sempatkan. Cuci tangan pakai air mengalir. Kamu suapin suami pakai tangan, suami suapin kamu pakai tangan, jangan pakai sendok. Bisa? Untuk apa? Kamu buat dulu. Iya. Sebulan, kalau memang sudah kamu buat masih mau cerai, datang ke saya tanda tangani. Bisa? Bisa, Pak. Sebulan saya tunggu, 2 bulan, 3 bulan, nggak datang-datang ini perempuan. Saya cari tahu kemana, ternyata anaknya nambah lagi. Coba. Artinya kan harus ada sesuatu yang dilakukan kepala daerah. Jangan langsung tanda tangan saja. Tahu tidak ketika kita tanda tangan dia berpisah. Dua rumah tangga yang tadinya itu berpisah. Anak-anak tadinya harus memilih. Betul. Masalahnya itu nggak sesederhana itu. Betul. Artinya dengan tanda tangan kita tadi, dan banyak juga ada pejabat saya yang ingin menggugat suaminya cerai. Saya datang, kalau kamu menggugat itu, besok jabatan kamu copot. Lah apa hubungannya, Pak? Kan nggak boleh gitu. Enggak. Saya sih bukan peduli dengan kamu berdua, enggak. Saya peduli dengan anak-anak kamu. Masa sih kamu nggak bisa bertahan? Enggak, Pak, coba cari solusi dulu. Sebulan. Apa masalahnya kok suami muncul? Dia nganggur, Pak, dia nggak kerja. Gara-gara kamu pejabat melihat suami nganggur, jadi kamu tidak memuliakan dia. Besok jabatan kamu nggak usah ada. Sehingga kamu sama-sama bisa merasakan. Solusinya itu bukan dicerai, kita carikan dia kerja. Di Kota Bengkulu ada program namanya Samisake, 1 miliar 1 kelurahan. 1 miliar, oke. Iya kan? Coba suami kamu undang, kita ajak bicara, mau nggak dia usaha? Kendalanya kan modal. Modal pemerintah siapkan. Oke. Kendalanya tempat kita siapkan. Jadi nggak ada alasan. Jadi bukan cerainya, tapi kenapa dia bercerai? Karena nggak ada kerjaan. Berarti kan kerjaan masalah nih. Kita carikan solusinya. Bukan kerja di pemerintah sebagai apa, enggak, sebagai usaha aja. Diberikan modal. Kira-kira artinya saya menyiapkan waktu untuk itu. Tidak mudah bagi masyarakat, terutama SN di Kota Bengkulu untuk bercerai, itu tidak mudah. Selama saya menjadi wali kota. Tapi alhamdulillah begitu ketika kita ajak bicara begitu, dan banyak sekali alasannya kadang-kadang nggak masuk akal. Banyak alasannya, misalnya gara-gara mertuanya menggeser garam di dapur. Bagi dia itu kan nggak masuk akal. Saya tanya, apa kamu pernah dipukul? Enggak. Apakah suami kamu minum alkohol, narkoba? Enggak. Masalahnya apa? Semangat betul ingin menceraikan suami karena mertua saya nggak menghargai saya. Bentuknya apa? Dia kalau datang ke rumah suka mindah-mindahin barang. Saya bilang, mertua kamu tuh punya hak terhadap anaknya. Jangankan mindah barang, ngambil barang kamu, dia punya hak. Kamu nggak bisa larang. Mertua itu adalah ibu kamu juga. Karena dia ibu suami kamu. Itu hukum agama. Kamu menikahnya kan karena agama. Loh, kalau dia mindahkan garam, mindahkan kursi, jangankan mindah, dia ngambilnya pun nggak apa-apa. Begitu, Pak. Jadi dan ketika wali kota yang bicara ada postur, kebanyakan mereka oke lah, Pak, saya coba dulu sebulan 2 bulan, kira-kira gitu. Ya. Jadi yang diurus Pak Wali Kota ini nggak hanya sekedar infrastruktur, fasilitas nih, tapi lebih kebahagiaan masyarakat. Sampai kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya batiniah tadi itu Bapak pikirkan juga. Ada satu handphone saya kan saya buka karena penduduk kami kan dikit, cuma 300 hampir 400 ribu kan. Jadi memang handphone saya, karena saya sering keluar begitu, saya keliling, maka handphone saya kasih ke masyarakat. Sehingga masyarakat mudah betul me-WhatsApp saya, mengontak saya. Sehingga bagi masyarakat sih bukan wajah saya penting nggak, bukan ketemu saya penting nggak. Yang penting bagi mereka adalah kebijakan pemerintah sampai kepada mereka. Contoh misalnya, satu hari ada WhatsApp ke handphone saya. Pak, ini Pak Wali, iya. Pak, ini bagaimana saya, Pak, mau bahagia ini. Saya mau jualan lontong sayur, tetapi air nggak ada. PDAM-nya macet, Pak. Oke, terima kasih informasinya, ditindaklanjuti. Saya screenshot, saya kirim ke Direktur PDAM. Direktur PDAM balas, iya Pak, di sana ada masalah pipa. Saya bilang, saya nggak perlu alasan. Orang itu nggak perlu alasan. Yang diperlukan adalah air sampai di sana. Kalau pipanya bermasalah, bawa saja mobil tangki, isi air, sampaikan ke sana. Kalau juga mobil tangki kita bermasalah, kau ajaklah orang sholat istisqa di sana. Intinya itu adalah
Jangan alasan, sampaikan air. Iya. Setelah itu minta maaf. Ternyata mobil tangki dibawa, diisi ke torennya. Setelah itu dia minta maaf, dikirim video ke saya kirim balik kepada orang itu. Apa kata orang, Pak, saya minta maaf? Enggak, saya minta maaf. Sehingga begitulah cara kita di Kota Bengkulu. Oke. Nah, programnya banyak banget dan luar biasa nih. Tapi saya masih penasaran nih satu program Bapak nih. Apa itu? Di rumah sakit tuh pedikur manikur. Gimana sih, Pak? Ada salon pula nih. Iya. Ini nggak ada, Pak, di Indonesia, Pak. Iya. Karena memang saya senang membantu orang-orang yang terutama tidak mampu, yang sakit. Oke. Karena kebanyakan orang-orang yang tidak mampu dan dia sakit, kadang-kadang dia hopeless. Ke rumah sakit, ke puskesmas itu hopeless mereka. Iya. Dan kalau toh memang sangat terpaksa betul, mereka ke puskesmas rumah sakit, walaupun secara persentase lebih besar mereka yakin sakitnya nggak akan sembuh. Bukan saja tidak sembuh, tapi pulang malah bahkan sakit hati. Sakitnya bertambah. Cerita-cerita ini banyak di media-media. Iya. Bisa kita lihat, bisa kita baca. Oke. Maka ketika kita di Kota Bengkulu ini kan, walaupun kotanya ibu negara pertama kali ya, yang menjadi sangsaka merah putih, tapi kotanya nggak punya rumah sakit. Nggak punya rumah Nggak sakit. punya rumah sakit. Maka di periode pertama kita bangun rumah sakit. Karena uang kita sedikit, jadi tidak membangun dari nol, tapi kantor wali kota dirubah jadi rumah sakit. Kantor wali kota dirubah jadi rumah sakit. Dan saya minta ketika itu kepada direktur, kepada semuanya, ayo kita punya tekad, ini namanya kan harapan doa. HD, harapan HD. doa. Jadi saya harapkan setiap orang, siapa saja datang ke sini, apapun suku agamanya, profesinya, punya uang atau nggak punya uang, layani dia. Begitu. Dan komitmen itu ada. Dan kita juga bukan hanya melayani, kita ingin agar kemudian orang tuh bahagia, tidak sakit hati. Maka kita buatlah salon di sana, salon. Karena kita ingin menjadi yang terbaik. Kalau dari fisik, nggak mungkinlah Kota Bengkulu terbaik. Oke. Kalau dari teknologi, nggak mungkinlah Kota Bengkulu terbaik karena berhubungan dengan uang. Betul. Tapi kalau dari pelayanan, saya yakin Kota Bengkulu bisa terbaik di dunia. Wow. Begitu, di dunia. Dan ini memerlukan apa? Memerlukan niat yang bagus. Maka kita buat salon. Ketika orang berobat di sana, sebelum pulang yang tidak mampu, dikrembat gratis, pedikur, medikur, massage gratis. Wow. Satu hari saya kunjungan ke sana, Oke. ada seorang ibu yang masih diinfus tangannya, rambutnya penuh sampo, wajahnya putih nggak kelihatan karena pakai masker bungkuang itu mungkin ya. Matanya juga nggak kelihatan, ditutup dengan irisan timun, kuku kakinya juga ada yang membersihkan, begitupun kuku tangannya. Oh. Saya tanya, Bu, gimana rasanya? Dia bilang, Pak, anak kandung saya saja belum pernah tuh nyampo rambut saya, bersihkan kaki saya, kuku tangan saya belum pernah, wajah saya belum pernah. Tapi di rumah sakit ini kuku kaki saya dibersihkan, kuku tangan saya dibersihkan. Pertanyaannya, Bu, Ibu bahagia nggak? Saya bahagia, Pak. Itulah tujuan pemerintah. Dan anggarannya nggak banyak, nggak pakai APBD. Ya, satu saset sampo itu kan bisa untuk 2-3 kepala. Kalau kepalanya normal, kalau kepalanya 1-2 meter ya agak repot kita. Begitu. Maka program-program inilah yang membuat kemudian orang lebih nyaman berobat di rumah sakit kota, sehingga kita selalu penuh. Rumah sakit kita tuh penuh terus. Ya karena untuk membangun yang lebih besar kan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Betul. Jadi warga yang punya BPJS tol tidak bisa masuk gitu, Pak. Cukup KTP saja, KTP Kota Bengkulu, ya kan, datang ke sana berobat akan dilayani. Begitu. Kalau toh misalkan kita nggak punya KTP, kita nggak punya BPJS segala macam, tapi dia betul-betul tidak mampu. Misalnya orang Papua, kebetulan lagi ke sana sakit parah, dan kebetulan lagi di rumah sakit kota, bisa nggak kota? Insya Allah bisa. Dia nggak punya BPJS, dia nggak bisa, karena kita punya HD Peduli. HD Peduli ini bicaranya kemanusiaan. Atas nama kemanusiaan dia harus diobati. Duitnya dari mana? HD Peduli tadi bersumber dari APBD kota. Oh, APBD ya. Oke. Dibiayai oleh APBD ya. Jadi untuk bantu itu ya. Iya. Ngomong-ngomong, yang tadi melakukan salon, pedikur, manikur itu perawat-perawat di rumah sakit itu, Pak ya? Iya, kita harapkan dokternya, bahkan direktur rumah sakitnya Ibu Lista itu melakukan di awal. Memberi contoh gitu. Dia memberikan contoh bagaimana pasiennya, dan saya katakan sebelumnya saya bicara dengan para dokternya. Ini Ibu Direktur katakan, Pak, kalau gitu kita ini harus seperti malaikat ya. Saya bilang tidak, kita harus lebih daripada malaikat. Bu, saya bilang kan ketika Ibu dokter, perawat dan semuanya melakukan kerja-kerja itu, menggosok kuku kakinya pasien kita, sesungguhnya kita lagi meminta Tuhan menggosok hati kita.
Sesungguhnya kita lagi meminta Tuhan menggosok pikiran kita sehingga yang jelek, yang kotor, yang sirik, yang segala macam itu hilang. Betul. Jadi hari ini kan mohon maaf lah, kebanyakan kita ketika kita sudah memiliki dunia, apakah sudah menjadi dokter yang hebat, apakah menjadi penguasa yang hebat, apapun lah, orang yang hebat mulai ada sifat itu. Begitu. Iya. Tanda-tandanya apa? Rumah tangga mulai gonjang-ganjing. Tanda-tandanya apa? Anak-anak sudah mulai nggak terkendali, mulai nakal. Tanda-tandanya apa? Sudah hilang tuh kasih sayang antara suami dan istri. Solusinya bukan ganti rumah baru, bukan tambah mobil baru, bukan. Iya. Solusinya cari orang yang tidak mampu. Oke, iya. Ya kan? Bersihkan kuku kakinya, kuku tangannya. Beri dia krembat atau ajak dia makan. Jadi Atau berikan dia baju yang terbaik. Oke. Jadi mereka jadi petugas pun juga akhirnya punya kesadaran seperti Kesadaran itu. itu. Kesadaran itu ya. Begitu. Mereka harus Kesadaran ikhlas itu. membantu di situ ya. Iya, jangan orientasinya hanya duit. Iya, soalnya ya mohon maaf nih kadang-kadang Iya begitu kan. Oknum kan banyak yang begitu. Bahkan kalau infus habis gak dipanggil pun. Nah, itu dia oknum sedang begitu. Wah, akhirnya nama dokter menjadi rusak begitu. Iya. Padahal kan tidak semua. Maka di Kota Bengkulu kita menginisiasi para dokternya, ayo dong. Misalkan sampo rambut pasien kita. Oke. Sesungguhnya kebahagiaan dia itu membuat Tuhan kemudian mentransfer kebahagiaan itu kepada kita. Kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak kita. Kesedihan pasien kita karena kita cueki, karena kita ngomongnya kasar, senyum nggak ada. Kesedihan penderitaan itu akan ditransfer kepada kita walaupun rumah kita besar, uang kita banyak, tetap Tuhan akan memberikan kesedihan. Iya. Oke, Tribuners. Gitu. Pak Wali Kota ini bukan hanya sekedar wacana nih. Beliau mengikhlaskan kantor ya. Kantor Wali Kota jadi rumah sakit. Jadi rumah sakit. Nah, cinta terhadap ibu negara. Cinta terhadap Cinta terhadap merah ya, putih. itu belum berhenti, Tribuners. Satu lagi nih. Bahkan rumah dinas Bapak sekarang. Bapak Jadi relakan ya untuk mall kantor. pelayanan publik. Mau pelayanan ya. Bahkan ramai beredar berita Bapak nih akhirnya nggak punya kantor dan kantornya di masjid ya Pak ya. Betul Pak. Saya tinggal di situ, pengganti balai, begitupun kantor, tapi bukan di dalam masjid. Tapi benar itu kantor Ya di areal masjid. rumah dinas Bapak. Ya diganti di Balai situ. Kota itu, Nah, kemudian dibangun sebagai mall, berarti Bapak akhirnya tidak punya tempat enggak punya tempat sementara mall. berkantor di Samping masjid, alun-alun. Oke di alun-alun. Alun-alun. Oh jadi di kawasan yang masjid itu Masjid ya. At-Taqwa ya. Di guest house-nya Pak ya. Ya guest house-nya. Oh, luar biasa. Gitu lah. Dan sembari kita tahun ini mohon doanya, Oke. kita membuat kota baru di pinggiran kota. Karena itu banyak masyarakat di R Sebakul ngomong dengan saya. Dia bilang, Pak Wali, apakah kami ini sudah merdeka? Saya bilang, kenapa? Oke. Kok kami nggak tersentuh pembangunan? Mm-mm. Nah kan pintu tol juga sudah dibangun sama Pak Jokowi ya. Iya, betul. Sehingga kemudian asbab tol ini ya dekat bandara kita jadi strategis tuh tanah. Iya. Tanah tadi yang nggak punya nilai begitu, dalam tanda kutip rendah nilainya Betul begitu. di pinggir ya. Karena nggak ada pembangunan, tapi ketika dibuka tol oleh pemerintah pusat Berubah semua. berubah sehingga kemudian saya langsung nyambung. Heeh. Langsunglah kita buat di sekitar tol itu ada tanah pemerintah kota 20 hektar kurang lebih kita buat itu kota baru. Dan sekarang itu sudah mulai tumbuh tuh tanah-tanah sekitar itu. Luar biasa percepatannya. Itu kan dengan tol cuma 2-3 menit, dengan bandara kurang lebih sekitar 10 menit. Waduh. Jadi sangat strategis. Pemerintahan pindahkan di sana sekaligus malah. Ya, artinya ya yang belum ada kantor kita taruh di sini. Oke. Yang sudah ada misalkan tetap bertahan di tempat itu. Iya. Jadi udah berapa lama nih Bapak ngantor di Kurang lebih mungkin sekitar 1,5 tahun lah ya. Iya. Jadi kalau staf-staf Bapak, kepala-kepala dinas atau segala macam itu datang ke lokasi masjid, waktunya azan sholat bersama gitu. Sholat bersama. Betul. Jadi lebih mudah untuk beribadah lebih cepat Iya. kalau perlu itu Pak ya. Lebih mengingatkan kita lah gitu. Orang katakan bagaimana Pak orang kepentingan orang yang tidak Islam, mereka datang kan bukan ke masjid. Bukan, di iya. salah satu bangunan begitu. Oke. Yang berada di alun-alun. Yang kebetulan di situ ada Masjid At-Taqwa, Agung At-Taqwa. Oke. Sehingga kemudian tidak ada kendala terhadap roda pemerintahan. Dan pemerintahan ini kan berjalan sebagaimana yang sudah diatur oleh peraturan yang begitu banyak. Iya. Terakhir nih Pak, katanya Bapak ini lagi juga pengen bangun klinik di ibu kota ini gitu. Iya di Untuk Jakarta. Bengkulu ya. Iya. Ini tuh dalam rangka apa tuh Pak? Rumah sakit banyak Jakarta Pak. Iya. Kan saya nih senang betul ya mengadvokasi dari dulu. Saya dari DPRD kota saya senang. Jadi kalau ada yang nggak mampu begitu sakit parah kemudian
dia nggak ada harapan, begitu saya datang Oke. biasanya kita bantu. Ceritanya misalkan ketika itu saya di DPRD provinsi. Di DPRD provinsi itu ada seorang anak yatim namanya Yani. Yani ini umur kurang lebih 11 tahun, perempuan dia. Oke. Jadi dia kena penyakit prolak. Mohon maaf, dari alat kelamin perempuan itu muncul daging tumbuh sebesar lengan pria. Jadi saya baca itu di salah satu media, di koran begitu saya baca. Dan kemudian tertarik saya sebagai wakil rakyat, saya datang ke rumahnya. Saya cari rumahnya, ketemu. Saya datang, rumahnya itu batako. Batako, lantainya masih tanah. Dan rumah itu pun bukan rumah dia, rumah orang ditumpangi. Oh, ditumpang ya. Ya dikasih pinjam tanpa sewa. Saya datang ke sana. Jadi ada anak perempuan, gadis kecil gitu lagi tiduran di dipan gitu, dipan tuh kayu. Oke. Ala city car yang sudah rusak. Bu, mana ya ini nak? Sembari dia ngomong ini. Bukan sumpah serapah. Apa kata dia? Mak, maafkan Yani, mak. Gara-gara Yani, mak jadi susah. Gara-gara Yani, ayah jadi mati, mak. Maafkan Yani. Itu kata-kata diulang-ulang terus. Jadi kita sulit betul nggak nangis ketika itu. Iya. Melihat dia begitu, omongannya luar biasa, bijaknya. Bijaknya anak kecil. Sudah itu dia kemudian dia kepengen buang air kecil begitu, dia ke WC merayap di dinding itu. Merayap di dinding. Dan saya lihat betul bagaimana kemudian seperti ekor begitu. Itu. Kalau kita dekat itu luar biasa baunya begitu. Dan saya ngomong sama ibu, ya, Bu, boleh nggak ya ini saya ajak ingin berobat. Apa kata dia? Kami nggak punya uang, Pak, katanya. Oh, saya bilang, siapa bilang nggak punya uang? Ya memang nggak punya, Pak. Yani ini punya uang banyak. Loh, di mana, Pak? Tak APBD provinsi itu uang Yani. Oke. Hampir 2 triliun itu uang Yani. Iya. Jadi Yani berhak menggunakannya. Karena waktu itu saya di DPRD provinsi, saya anggarkan tuh jam kesprop. Oke. Jadi saya titip anggaran ke rumah sakit, ya, kalau ada yang begini dia bisa advokasi. Oke. Begitu. Akhirnya ibu kan kata kalau gitu boleh, Pak. Saya teleponlah rumah sakit waktu itu. Karena saya anggota dewan mungkin dan pimpinan dewan, sehingga sangat mudah menggerakkan itu. Oke, Pak, siap. Datang ambulan. Ambulan datang, kita bawa Yani ke rumah sakit provinsi. Dokter katakan, Pak, ini sudah stadium 4. Kita nggak bisa, nggak apa-apa. Yang penting kamu kasih dia semangat dulu. Apa kasih apa terserahlah. Yang mampu di mana? RCM, Pak, Jakarta. Saya bawa Jakarta. Kirim Jakarta ya. Akhirnya saya bawa ke Jakarta pakai pesawat Lion begitu, kita berangkat ke sana. Kendalanya adalah ketika kita sampai di sana, kamar kan nggak ready. Iya, RCM penuh. Nah, penuh. Indonesia datang Pak itu. Masalahnya kan ini kita sudah nggak mungkin kita pulang ke Bengkulu kan. Akhirnya kita cari tempat, di mana cari tempat sekitar itu. Ada bedengan-bedengan, tapi bedengan-bedengan juga kan kadang-kadang secara medis juga mungkin perlu kita pikirkan begitu. Iya betul. Inilah dasar salah satu ceritanya banyak yang lain. Maka saya pikir ketika saya jadi wali kota, kita harus punya nih satu tempat begitu yang kita bisa gunakan sebagai tempat transit, tapi juga sebagai untuk medis begitu ya. Nah, Kota Bengkulu ini punya mes Pemda, dan secara aturan baru kota nggak boleh punya mes, sehingga mes Pemda ini kita rubah fungsinya menjadi klinik pertama. Mohon doanya tahun ini mudah-mudahan bisa berjalan begitu, walaupun agak sulit juga di Jakarta karena tidak boleh kota punya klinik begitu, yang harus punya provinsi. Ya, tingkat 2 tuh nggak boleh. Maka kita siasat sekarang, kita majukan BUMD-nya. Sehingga izinnya kemudian kita perbaiki lagi begitu. Sehingga memerlukan waktu yang harusnya jalan cepat menjadi agak sedikit lama. Butuh waktu itu ya. Jadi, itu tujuannya klinik. Jadi misalnya nanti warga Bengkulu yang mau berobat ke Jakarta belum tertangani di itu dan butuh waiting listnya gitu, bisa di situ. Bisa di situ dulu sementara. Yang kedua juga misalkan ada orang Bengkulu misalnya meninggal di Jakarta, dia kepengen dikubur ke Bengkulu. Kadang-kadang kan iya kalau mampu, kalau nggak mampu, mereka untuk sewa ambulan Jakarta itu 10 juta lebih. Bagi orang mampu nggak ada masalah, tapi bagi orang yang tidak mampu jangankan 10 juta, 1 juta aja mereka bingung. Maka kita sediakan ambulan di sana. Jadi ambulan ini bisa digunakan warga Bengkulu yang ingin mengantarkan saudaranya ke Bengkulu dan dia nggak punya uang, maka ini bisa digunakan secara gratis. Pak Wali, luar biasa ini kisah-kisah inspirasinya nih. Ya, semoga
Tribuners tadi udah mendengarkan dialog kita bersama Pak Wali, Pak Helmi Hassani. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua, baik itu inspirasi para pejabat maupun warga biasa pun juga bisa mengambil hikmahnya dengan yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi itu. Jadi niatnya kita bahagiakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, agama, ras. Iya, perlu juga disampaikan, Mas. Jadi ada orang di WA saya di di Instagram saya katakan, Pak, kok ria sih? Oh, ya kan? Maksudnya itu kan program kebaikan kok dicerita-ceritakan. Oh, gitu ya. Ria dong, kalau ria itu masuk neraka. Waduh. Saya bilang kalau begitu. Jadi perlu saya jelaskan juga, ini bukan ria begitu. Ini menyebarkan kebaikan itu dengan harapan ini menjadi inspiring. Betul, Pak. Atau bahasa agamanya hidayah, sebab hidayah. Jadi begitu, orang inspiring. Kalau keburukan saja kemudian diceritakan, diviralkan, kenapa kebaikan kemudian tidak boleh diviralkan? Sepakat banget, Pak. Bukankah kita ini adalah apa yang kita lihat, kita dengar, apa yang kita bicarakan. Kalau yang kita lihat kebaikan, yang kita dengarkan kebaikan, yang kita bicarakan kebaikan, maka itulah kita. Betul, sepakat sekali itu, Pak. Nah, itulah. Begitu. Semoga inspirasi dan hal-hal baik yang sudah dilakukan Pak Wali bersama seluruh jajarannya bisa menjadi inspirasi. Terakhir mungkin saya minta doa ini kepada Tribun semuanya ya. Kota Bengkulu juga akan membangun satu rumah sakit Tinogalo. Oke. Rumah sakit Tinogalo ini rumah sakit khusus perempuan. Kadang-kadang kita ketika punya istri kita hamil ingin melahirkan. Kita kan sebagian besar melahirkan dengan dokter laki-laki, termasuk saya. Kenapa begitu? Karena nggak ada opsi dari pemerintah. Kalau pemerintah menyediakan rumah sakit khusus perempuan, tentu kita akan bawa istri kita kepada rumah sakit perempuan. Kita punya istri, dipegang laki-laki lain, kita bisa marah. Kita nggak nyaman. Begitu. Maka agar seluruh wanita nyaman, seluruh wanita ini bahagia ketika sakit atau ketika ingin melahirkan. Kota Bengkulu menginisiasi membangun rumah sakit Tinogalo. Rumah sakit Tinogalo di Kota Bengkulu. Khusus perempuan yang ingin melahirkan. Ada perempuan sakit gigi, dokternya pun kita sediakan dokter perempuan. Perawatnya perempuan, dokternya perempuan, bahkan yang bawa mobil ambulannya perempuan, insya Allah. Tapi bukan gender tuh, Pak. Bukan gender, bukan. Ini untuk memuliakan wanita. Untuk menjaga hubungan cinta, kasih sayang antara suami dan istri. Iya, sepakat banget. Ya, demikian Tribuners, kisah-kisah inspirasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Helmi Hassani, Bapak Wali Kota Bengkulu. Semoga menginspirasi kita semua untuk selalu berbuat terbaik. Dan kalau pengen berbahagia, kita harus datang ke Kota Bengkulu. Terima kasih Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.